Sosis dan nugget tentu menjadi salah satu andalan ibu-ibu untuk membuat sarapan bagi buah hati tercinta. Hanya perlu digoreng, kudapan nikmat sudah cukup untuk membuat makan pagi terasa lebih nikmat. Namun, apa jadinya jika sosis dan nugget yang kita konsumsi ternyata berasal dari bahan baku yang tak segar? Sedikit mengejutkan, tapi nyata adanya. Ya, di antara puluhan jenis sosis dan nugget yang beredar di pasaran, ada salah satunya yang diproduksi dari ayam yang tak segar. Salah satunya adalah sosis nugget buatan Neneng. Sehari-hari, wanita 39 tahun ini memproduksi sosis dan nugget ayam dari bahan tak segar yang dipasarkan ke wilayah Kabupaten Bogor. Target Neneng sendiri adalah para pedagang kaki lima yang biasa menjualnya kembali langsung kepada konsumen. Lantas, dari mana Neneng mendapatkan bahan baku untuk dagangannya? Biasanya Neneng mendapatkan daging ayam langsung di tempat pemotongan ayam. Proses transaksi berlangsung cepat, seolah antara mereka sudah sangat terbiasa. Awalnya tuh sebenarnya dapat ide itu tuh lihat-lihat orang juga gitu ya. Kok bisa gitu sampai ke cuman jualan sosis sama nugget yang homemade, tapi dia bisa yang keuntungannya tuh banyak gitu kan. Padahal resellernya cuma sedikit gitu. Terus aku cari-cari, aku ulik-ulik, ternyata ya itu pakai ayam yang udah beberapa hari disimpan sama tukang ayam yang gak laku. Begitu sampai di rumah dan kantong dibuka, bau menyengat seketika memenuhi ruangan dan mengundang banyak lalat berdatangan. Warna daging ayam tampak tak segar dan terlihat sangat pucat. Ini sih biasanya seharian ya. Kan kalau motong itu kan malam tuh dia tuh. Nah sama dia tuh kan didiemin tuh, dipisahin. Yang ininya yang yang gak bagusnya gitu kan. Sebenarnya bukan dari tiren ya. Sebenarnya memang benar-benar dari ayam segar gitu. Awalnya ayam segar. Cuma dia tuh lama di udara luar gitu. Lama di udara luar. Untuk menghindari kecurigaan dari pedagang ayam, Neneng biasanya menyebut bahwa daging hanyalah untuk campuran makanan hewan. Hal ini pula yang menjawab pertanyaan, kenapa pedagang sangat mudah memberikan daging ayam yang sudah tak segar kepada Neneng. Ya, biasanya aku mesen. Biasanya saya pesen nih ke tukang ayam, ke pemotongan ayam. Kalau di pasar kan jarang ya yang ada gitu loh. Mesti ada mungkin, tapi takutnya gimana gitu ya kalau di pasar. Kalau misalnya ke pemotongan ayam kan dia punyanya pribadi gitu kan. Terus kadang suka pesen juga ke penjagalan ayam. Nanti disimpenin tuh sama dia. Sementara untuk bagian ayamnya, Neneng biasa memilih sisaan daging filet yang hanya dihargai 15.000 per 1 kilogram. Untuk menambah rasa dan bobot adonan, Neneng juga memasukkan tulang ayam lunak yang mudah untuk dihaluskan. Karena kan kalau yang jelek itu kan dagingnya cuma sedikit ya. Kebanyakan dia tuh campuran sama tulang-tulang juga gitu. Kalau misalnya nggak dicampur sama daging yang bagus, itu jadi hasilnya tulang semua gitu, sedikit juga gitu. Makanya dicampurlah perbandingannya. Kalau ayam jeleknya sekilo, ayam bagusnya aku kasih seperempat gitu. Daging ayam tak segar biasanya diolesi perasan jeruk nipis dan cuka untuk sedikit menyamarkan baunya. Jika sudah tercampur bahan lain, aroma busuk pun akan hilang sepenuhnya. Kalau udah diolah sih dia nggak kecium ya baunya, karena kan kesamar sama keracikan yang lain. Bumbu-bumbu karena ketutup sama wangi bumbu-bumbu. Terus udah gitu kan kalau pakai tepung tapioka kan dia nggak kayak tepung sagu ya.
terus nanti kan langsung dikukus, jadi baunya juga nggak kecium. Ayam kemudian dicuci kembali lalu di blender sampai benar-benar halus. Daging giling lalu dibagi dua, masing-masing untuk nugget dan sosis. Untuk takaran 1 kg daging, Neneng biasanya menambahkan 2 butir telur. Sementara untuk bahan adonan, Neneng menyiapkan tepung tapioka, tepung terigu, air, dan juga pewarna. Kalau ini apa? Kalau ini untuk tambah pewarnanya biar nggak terlalu kelihatan pewarna banget gitu. Dalam seminggu, Neneng biasanya mampu membuat sosis ayam tak segar 3-4 kali. Jumlahnya pun sampai ratusan. Sosis lalu dikemas dalam selongsong kecil untuk kemudian direbus sampai matang. Setelah dirasa cukup, sosis dicelupkan di air dingin agar proses memasak langsung berhenti. Untuk adonan nugget, Neneng menambahkan parutan wortel dan bawang putih halus untuk memperkaya tekstur dan juga aroma. Tepung roti juga dimasukkan dalam adonan pertama agar nugget nanti semakin terasa berserat. Seolah tak cukup dengan daging ayam yang tak segar, Neneng juga meminimalisir modal dengan penggunaan telur pecah dan juga bawang sisa. Kalau telur itu kan kalau yang sekilo itu kan biasanya kalau satuan ya, kalau dia itu satuan. Kalau satuan telur utuh itu kan 2.500 satu butir. Kalau yang pecah itu bisa 1.500. Kalau bawang-bawangannya misalnya dikasih yang utuh, yang seperempat 5.000. Kalau yang udah yang udah jelek gitu, maksudnya nggak jelek-jelek banget sih gitu, yang udah pada peot gitu. Yang udah pada peot bisa 2.000, bisa 3.000. Dalam pembuatan nugget, Neneng menggunakan wadah kotak sederhana untuk cetakan. Nugget lalu dikukus hingga matang untuk kemudian dicelupkan ke tepung cair dan dilapisi kembali dengan tepung roti. Satu kemasan sosis dan nugget masing-masing dijual dengan harga Rp15.000. Dengan setengah kilogram ayam, ia bisa menghasilkan hingga 5 kemasan. Jelas ini sangat menguntungkan karena modal yang dikeluarkan sangatlah sedikit. Kalau misalnya lagi naiknya aja, sekarang aja kan harganya udah melonjak naik ya. Sekarang aja udah 45 gitu kan. Ikut-ikutan naik lah si ayam jeleknya juga gitu. Jadi yang biasanya aku beli 15.000, sekarang 20.000 gitu. Uniknya, Neneng tak pernah memproduksi sosis dan nugget dalam skala besar. Selain khawatir cepat basi, hal ini juga untuk meyakinkan para pedagang kaki lima bahwa produksinya bebas pengawet. Neneng menyebut sampai kini dia tak pernah menerima komplain apapun dari para pembeli. Ya itu, aku takutnya nggak tahan lama juga gitu. Kadang kan tukang sayur ada yang punya kulkas, ada yang enggak gitu. Kalau misalnya yang nggak punya kulkas, dia nanti dari pas dibuka kemasannya bau gitu kan. Pasti nanti kan dia nanya ke tukang sayurnya, "Bang, ini sosisnya udah bau nih," gitu. Nanti sih takutnya si abang sayurnya nggak mau lagi ngambil di saya gitu. Meski dulu sempat dihinggapi rasa was-was, Neneng kini lebih tenang karena merasa sudah berhasil mengelabui puluhan penjual sosis dan nugget. Ironisnya, nyaris semua keluarga Neneng tahu akan aksi Neneng yang sudah berlangsung sejak pertengahan tahun 2020-an. Ya mungkin kebutuhan ekonomi juga, nomor satu sih kebutuhan ekonomi ya. Karena kan udah usia saya segini kan udah susah cari kerja gitu, jadi saya mendingan produksi di rumah aja gitu, usaha di rumah. Nah terus untuk keluarga tuh sebenarnya memang udah tahu gitu kan, makanya aku masarinnya selain keluarga dan selain orang yang kenal gitu aja. Meski dijual dengan harga murah meriah, mengonsumsi sosis dan nugget dari ayam busuk tentu bisa membahayakan kesehatan tubuh. Pasalnya, ayam busuk dapat menyebabkan gejala keracunan seperti mual, muntah, diare, dan demam.
Ayam busuk juga bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan, gangguan hati dan ginjal. Dan yang paling parah, jika ayam busuk mengandung toksin berbahaya, bisa berujung pada kelumpuhan otot serta kematian. Perlu ketelitian dan pencegahan yang seksama agar konsumen tak memilih sosis nugget tak layak konsumsi.